Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Ferry nih. Mata terang. Guys, setelah sekian lama off nih, kita nggak nge-record lagi. Lama banget cuy. Lama banget ya. Berapa lama ya? Hampir 2 tahun kali ya. Covid ya? Iya. Semenjak mulai Covid aja. Banyak Covid, iya. musibah juga yang kita bertiga alami ya. Terus kita mau bahas apa nih kali ini? Apa ya? Ya sebelumnya sih ini dulu ya, kita ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe di channel YouTube-nya kita, terus masih suka nonton ini karena kita lihat di grafiknya tuh masih ini loh, sampai dengan saat ini juga subscribernya kita nambah bro, walaupun kita udah nggak upload ya. Ya maklum ya guys, kemarin selama pandemi ini banyak kejadian-kejadian yang kita alamin gitu, dan kita harap sih buat teman-teman semua di luar sana sehat-sehat semua gitu ya, dan dijauhkan dari segala penyakit gitu kan, dan semoga dalam keadaan yang baik-baik aja. Kita untuk beberapa saat ini sih kayaknya kita belum ada acara jalan-jalan lagi nih guys, kayak biasanya gitu kan. Tapi ya paling kita ngebahas-bahas sesuatu aja di mobil gitu kan, kita sambil cerita, sharing-sharing gitu kan ya. Enaknya apa nih? Kita kali ini mau ngebahas apa nih? Yang lagi ngehit apa nih? Oh, KKN Desa Penari mungkin. Oh iya ya. Iya, udah pada nonton filmnya belum? KKN Desa Penari. Udah belum? Baru sekilas aja sih kalau saya lihat. Review ya? Iya. Oke. Lu nih? Belum. Nggak bagian tiket terus. Iya sih, emang soal terus ya. Emang itu loh, apa namanya? Penjualannya itu udah nyampe 8 juta. Terakhir kemarin itu. Oh, itu Mantep ya. mantep banget, itu udah balik modal lebih lah. Oke, gimana kalau misalkan kita bahas tentang film itu? Hah? Ya, Gimana, Rik? boleh sedikit-sedikit kita lihat ya. Ya, boleh. Jadi gini guys, itu kan yang kita lihat di film itu kan katanya film itu diambilnya dari kisah nyata ya, katanya tuh diambil kisah nyata, cuman kan tempat dan ininya pemerannya itu disamarkan gitu kan. Jadi itu kan ceritanya tuh ada tiga orang cewek sama 3 orang cowok tuh bro. Mereka tuh lagi dapat tugas nih, KKN gitu. Kuliah ya. Iya, kuliah kerja nyata ya, ke suatu desa gitu kan. Nah itu sampai di desa tersebut itu kan Banyak kejadian ya. iya, ada banyak kejadian gitu kan. Dan setelah ceritalah ya, istilah cerita dari orang tuanya mungkin ya. Gimana ya? Iya. Nah itu sampai akhirnya tuh dari ya ini sih garis besarnya, sampai akhirnya tuh ada 2 orang yang namanya siapa sih tadi tuh? Si Bima. Oh, yang jadi korbannya tuh si Bima sama Ayu. Itu kan katanya sih meninggal setelah dari sana gitu kan, karena mereka melakukan sesuatu tindakan yang dilarang di desa tersebut gitu. Nah terus ada yang bikin gue penasaran lagi, itu kan ada sosok yang namanya Mbah Dok tuh. Jadi apa ya, kalau di cerita itu kan katanya sosok apa, jin leluhur atau kodam leluhur ya sebutannya tuh, yang mendampingin si Nur. Nur itu yang pakai kerudung itu kan. Ini bisa disebut karuhun ini ya? Karuhun beda. Karuhun sih kalau gitu. Kalau menurut saya sih keilmuan ya, sifat keilmuan ya. Lebih dekat mungkin karena kita kan nggak pakai clip on, atau suaranya louder. Iya. Ya suatu apa ya, keilmuan kalau menurut saya sih. Mbah Dok ini. Iya. Mbah Dok ya. Mungkin dari dulunya ada satu ilmu yang setiap generasi itu turun temurun gitu. Oh.
atau ya mungkin orang tua apa ya, jadi orang tua dulunya mungkin yang tetap menjaga apa ya generasinya, istilahnya turun-temurun itu lah benar, misalnya yang menjaga cucu-cucunya, anak cucunya iya. gitu ya. Oh, berarti bisa dibilang apa ya, yang ya itu apa sih namanya, karuhun lah ya mereka. Iya. Karuhun ya. Oke, nah lu penasaran gak sih nih si Badara, ada sosok yang namanya Badarohi itu kan? Badarawi ya. Nah kan kalau kita kan selama ini taunya, kita sebagai orang awam ini sih ya, orang yang nggak ngerti tentang hal-hal kayak gituan gitu kan, kita dengar dari orang Badarohi itu ini gitu kan. Ini kan mumpung ada pakar indigonya Verinis nih, Wah, enggak. iya nggak sih? Kita mau nanya sebenarnya, yang kalau misalkan si Ari lihat nih gitu kan dari cerita itu tuh, Badarawuhi itu tuh sosoknya apa sih, terus apa namanya, Apakah dia penganut ajaran lain gitu? bukan mana ajaran lain ya, apa adalah di cerita itu kan dia mencari Dauh tuh yang penari penggantinya dia tuh, yang si Puncak ya? Ayu itu kan. Iya. Nah, gitu kan, apakah memang dia tuh memang nyari itu buat apa ya, jadi pengikutnya atau apa, korbannya atau gimana gitu. Nah sekarang mumpung ada pakar Verinis guys, jadi ini kita mau nanya aja nih sama Mas Ari. Gimana Mas Ari? Ri, yang lu Apa yang lu bisa terawang kan Ri ya, Badarawuhi itu Ri, sok Ya. ceritain sih. Insya Allah. Kalau yang saya lihat sih, yang namanya Badarau itu jadi cerita dulu ya, pada zaman mungkin abad keberapa atau berapa ratusan tahun yang lalu lah, di daerah tersebut mungkin ada salah satu anak putri atau warga situnya yang melakukan perjanjian, sebenarnya yang saya lihat. Perjanjian dengan Ya mungkin dengan apa ya, Makhluk gaib. yang ada di situnya. oh jadi dia tuh manusia, Ya tadinya manusia iya, melakukan perjanjian. perjanjian, makanya dia kan mencari pengganti gitu kan, untuk menemani yang dia itu menari di daerah sana itu. Itu tujuannya, lu bisa tau nggak maksudnya untuk apa, kekayaan atau untuk kecantikan, ketenaran atau apa gitu? Kalau yang saya lihat sih ya untuk ini ya, lebih ke biar menarik lah, kalau Pemikat iya, ya. pemikat kalau yang saya lihat. Oh, oke. Jadi mungkin memang adat daerah sana yang seperti itu. Jadi mungkin si Badarau itu ingin lebih dari yang lain gitu, kalau yang saya lihat. terlihat berbeda lah ya? Ya cuman Oh, sosok waktu dia masih hidupnya dulunya gitu ya. cuman dia terikat dari janji sampai sekarang tidak bisa lepas, makanya ya masih ada ya hingga sekarang. Oh, oke. Nah, itu sosoknya apa sih? Soalnya kan kalau di film itu yang kita lihat itu apa ya, kayak ular kayak gitu loh. Waktu Bima mau diselamatin juga kan, dia waktu di kolam banyak ular-ular kecil anakan, dan kata Simbah Buyutnya itu tuh anak-anaknya Bima sama si Badarawuhi setelah melakukan hubungan badan gitu kan. Nah itu ular tah atau gimana sih? Ya seperti itu, makanya kan bangsa siluman itu kan bisa mengelabui bangsa manusia. Artian kan yang tadi saya bilang, ada salah satu warga atau ya Badaro itu melakukan perjanjian dengan ya bangsa-bangsa seperti itu, bangsa ular itu. Oh jadi gini, misalkan sosok si perempuan itu waktu semasa hidupnya dia melakukan perjanjian dengan siluman ular gitu ya, meren ya? Iya. Ya Untuk untuk melakukan tadi yang menari itu. biar Biar jadi lebih- primadona. Nah, itulah yang maksud saya itu. Oh kayak Nyi Ronggeng gitu lah modelnya. Bisa dikatakan seperti itu. Oh, oke. Ini kayaknya kurang maju deh, kalau lo mau. Nah, gitu kan lebih enak.
Nggak, menurut Mas Ari, kalau saya penasaran desa tersebut apakah saat ini tuh sudah memang tidak ada desa, hanya bisa dilihat oleh mata batin, atau seperti apa sih Mas Ari? Yaitu kalau yang saya lihat itu kan ya terletak di daerah Jawa Timur ya. Jangan sebutin nama lah ya. Iya, misalnya di Jawa Timur yang bisa dibilang terkenal ya, karena gimana ya, di sana itu kan masih banyak hutan yang mungkin belum yang belum terjamah sama manusia lah. Manusia. Iya, jadi kan ibaratnya kan masih asli dari zaman dulu seperti itu gitu. Jadi desanya sih memangnya sebenarnya masih ada berarti. Masih ada desanya. Tapi yang gue denger sih katanya sekarang sudah tidak berpenghuni loh. Katanya mulai ditinggalkan gitu loh. Katanya ya, cuman gue nggak tahu sih. Itu kalau yang lu lihat nih, Ri, itu kan katanya diambil dari kisah nyata ya. Kalau yang lu lihat itu memang beneran real bukan sih? Kisah Kalau nyata. yang saya lihat mah desanya memang ada. Nah, kalau cerita ini Kalau ceritanya ya memang ada, memang benar ya. Iya. Oh. Sebenarnya sih apa ya? Saya lebih menyikapinya karena kita itu harus lebih menghargai sih. Kalau lihat dari kisah cerita film sih ya, pasti artian dimanapun kita berada, walaupun di situ tidak ada manusia yang kita lihat, istilahnya kan. makhluk yang Makhluk yang kita dilihat. lihat selain manusia lah, ya setidaknya kita menghargai yang ada di situ. Mungkin dari perilaku kita, ucapan segala macam. Ya intinya sih adab ya kayaknya ya. Iya. Dimanapun kita harus Tetap kita kan saling menghargai ya. adabnya harus dijaga, sopan santunnya dijaga gitu kan. Soalnya kan kalau dari cerita itu ya karena mereka jadi korban tah sebutannya tah, atau Kalau dibilang korban, itu dari cerita filmnya mereka juga melakukan kesalahan, iya kan? iya sih. Cuman itu kan kayak di ini loh, kayak di apa sih, hipnotis tak apa, jadi kayak nggak sadar kayak gitu tuh. Jadi di bawah kesadaran. Jadi begini ya, kalau yang saya tangkap sih, kalau versi film itu kan hanya agar lebih menarik gitu kan. Ya beda dengan versi kenyataan. Artian kan kalau makhluk seperti itu kan tidak bisa Kan maju dulu. negosiasi kan, artinya kan. Iya, artian kalau ya ada salah kata, salah tindakan, tingkah laku ya mungkin akan terjadi sesuatu gitu yang terjadi di orang tersebut ya. Tapi kalau untuk masalah kita bahas masalah film sih ya Ya itu ada Ya. yang buat pemanis lah ya, amaran gitu ya. ya kan, biar kita sebagai penonton itu kan lebih menarik gitu melihat. Nah, itu yang sosok Bima itu berarti dia masih ada di sana, Rik. Kalau yang lo lihat tuh. Iya. Ya, Sampai sekarang masih ada. iya. Ya soalnya gimana Berarti ya? ruhnya terkunci di situ, di Iya. desa itu. Sukma sih katanya mas Sukmanya katanya. Kalau di Iya. film tuh nyebutnya Sukmanya. Sukma ya? Sukmanya di Ya soalnya kan Tahan. dia kan sudah melakukan perjanjian. Dia kan sudah Iya. berkomunikasi dengan yang namanya Badarawi itu kan, Badarawi itu dan yang- melakukan hubungan Iya. badan itu ya. kita sudah melakukan hubungan badan ya, secara tidak langsung kan sudah ada hubungan erat ya. Ini nih Mas Ari. Mas Ari nih, kalau ngecek sekarang detik ini, hari ini nih, di sana ada nggak sih yang bisa diajak coba komunikasi Mas Ari? Nah tadi juga udah ada di sebelah saya. Ada. Di sebelah Iya, Siapa Mas siapa? Ari? ya sosoknya langsung. Si Bima. Ya sosok Badaruhi. Oh, sosok Badarawi. Oh guys, sosok. Lu seriusan? Iyalah. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ya makanya saya juga kan saling menghargai, Ah. ya kan, tidak bisa langsung bagaimana, makanya kan tadi saya bilang kalau film itu kan
biar menarik ya. Ya. Sedangkan kalau itu kan cerita rakyat, cerita ya artinya tempat kejadian, ya kan kisah nyata segala macam. Jadi kalau menurut yang Badarohi sendiri sih ya memang ya tidak tidak sama persis, tapi ya hanya mirip, memang seperti itu cerita alurnya itu begitu. Berarti intinya sih tradisi yang penari itu, terus Ya, Badarohi itu memang cerita asli sebenarnya sih ya. ya, jadi di desa tersebut memang terkenal desa penari dahulunya. Adat istiadatnya Adat merenya istiadatnya, itu seperti itu. Itu udah zaman sudah lama ya, zaman abad berapa itu. oh iya, aduh gua merinding asli. Asli ya. Ini masih ada tadi? Masih lah. Ya pada Maaf, saat bukan kita ngebahas juga beliaunya langsung ya, maaf. Tapi dia paham, maksudnya beliau paham kan Mas Ari ya, kita nggak ada maksud apa-apa. Ya cuma kalau Hanya kitanya tidak permisi ya pun ya tetap aja beliau tidak terima kan. jadi Ya. ini gimana? Terima, maksudnya ini kita ngebahas Ya, nggak apa-apa? selagi kita ngebahasnya tidak terlalu jauh, masih menghargai keberadaannya ya tidak masalah. ada pesan nggak Mas Ari, maksudnya dari beliau? Oh iya Buat nih, kita-kita nih. atau buat teman-teman semua yang misalkan mau KKN ke daerah asing atau daerah baru kayak gitu, harus seperti apa tentang Ya itu keramaian? kan yang tadi saya katakan ya dari awal, artian dimanapun kita berada, walaupun tidak ada siapa-siapa ya Tetap ya. tetap kan yang namanya di situ kan ada yang hidup yang lain gitu, artinya dunia lain yang hidup juga gitu. Makhluk lain. Ya, makhluk lain. Ya beliau berpesan, artian sudah jelas di situ kan ada apa, batas hutan apa, Apa sih, tapak tilas ya, kah ya? tapak tadi? tilas ya. Itu kan Yes, ada yes. tapak tilas. Ini koneksi. Itu kan ada tapak tilas. Yang tapak tilas itu kan sudah batasan tidak boleh kan kalau kita melebihi itu. Oh, Nah, tapi nyatanya di cerita film itu ada yang melanggar gitu kan. iya iya. Artian ya sudah harus menerima konsekuensinya kalau sudah melanggarnya. Nah, itu kan kalau orang zaman dulu itu kan aturan itu kan ketat, artian kalau A ya A gitu, artian nggak Iya, bisa ada toleransi karena udah apa ya, jadi ya suatu apa ya sudah pas inilah harus dilakukan lah misalnya adat ini dari dahulu Dari aturan garis keras ya. Iya. Tidak bisa. nggak bisa. Kalau orang dulu sama orang sekarang kan beda, artian kalau kita zaman sekarang kan janji sama teman-teman itu kan kadang-kadang kita banyak melesetnya. Kayak Iya. saya kan sering sama teman-teman kayak mau kemana gitu kan, tahu-tahu patah. Janji jam 8 gitu kan, berangkat jam 9. Kalau orang zaman dulu enggak, artian kalau sudah berkata A ya A, karena sudah terikat dengan janji itu kuat. Oke. Selain sosok yang diceritakan di film KKN Penari ini, Mas Ari, ada sosok apa lagi Mas Ari? Mbah Dok. Mbah Dok. Kan tadi kan ada tuh yang Iya. di film itu. Ini mohon maaf dulu barangkali si Badarohinya datang ke sini. Ini kita akan cuman review film gitu. Nggak mau, bukannya mau nantang atau gimana, enggak, masing-masing gitu ya. Nah ini kita mau ngebahas yang Mbah Dok nih. Kalau Mbah Dok itu kan di film itu dibahas kalau berat ya. Kalau Mbah Dok Merasakan itu ya, berat ya. Iya, sebelah kanan. Ada di belakang gue ya? Hah? Di belakang kan saya, berarti saya dah. Enggak, sebelah sini kan. Lu kan di tengah, cuy. Itu kan apa, sosok kalau di film itu dijelaskan apa, pendamping ya, kodam pendampingnya si Nur tuh, Ri. Iya. Mbah Dok. Nah itu kalau Mbah Dok sendiri itu, kalau yang lo lihat apa
mundur dulu, pengen majuin lagi. Ya sebenarnya ya kan sih bilang Nah. kan keilmuan yang punya orang tua zaman dulu yang turun temurun ya, mungkin secara otomatis lah kan ilmu itu kan mengikuti turunannya gitu. Garis keturunannya. Iya, jadi tapi kan tidak semuanya mengikuti, akhirnya ya yang hanya orang-orang yang dipilih saja pilihan. Iya. Oh berarti kalau di kisahnya itu kan di film itu si Mbadok itu melindungi si Nur gitu kan? Iya. Ya mungkin karena Nurnya orang baik. Ya. Iya. Ya kalau kita lihat dari cerita ya, lihat dari film itu kan orangnya pendiam, ya mungkin Mbadok tersebut merasa kasihan atau sayang dan memang karena garis keturunannya ya makanya Selalu dia dilindungi. menjaga. Iya. Terus apa lagi? Iya sih sebenarnya ini, gua agak ini sih, agak nangkep ya. Maksudnya kan kalau misalkan kita ini kan selama ini menilai berdasarkan dari film yang kita lihat kan. Film berarti kan itu film itu hasil uraian dari orang yang mengalami kan, dari versi narasumber. Tapi kan kalau dari versi yang dari versi yang Badara Wuhinya juga gue jadi mikir gini, soalnya kalau misalkan di film itu katanya si Badara Wuhi itu menyukai orang yang berdarah hangat ya kan, tadi kan ngomong ya, Iya, darah hangat. berdarah hangat gitu kan. Tapi masa iya sih orang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa gitu kan mau di apa ya, misalkan di mendapatkan sesuatu akibat gitu kan, kayaknya sih beda versi nih kalau misalkan dari versi yang sebenarnya tuh, ya nggak sih? Ya kan tadi kan saya bilang artian kalau film itu kan bagaimana agar dibuat lebih Menarik ya. Iya. Dan dikatakan sebenarnya kan karena memang mungkin dari narasumbernya juga kan mungkin singkat ceritanya, cuman kan karena biar lebih menarik aja. Kalau untuk masalah yang tadi dikatakan Badarohi suka dengan darah hangat, Berdarah ya kan hangat, beliau kan sosok ular. Ular itu kan kalau ular nyata itu kan mendeteksi panas itu kan cepat. Oh, Iya sih, ular juga kan Iya. pakainya kan itu. Kita secara sensor logika itu. aja. Dia mata kan kurang ini. Iya, kebanyakan mata kurang tajam, tapi kan penciuman itu kan dia radarnya kan dari lidah itu kan Iya. yang hangat Sensor panas, iya. Ya mungkin dari kita ngelihat kehidupan ular aja seperti itu gitu. Tapi lo bisa ini nggak sih, Ri, tanyain sebenarnya beliaunya itu memang mencari apa ya, pengikut atau memang karena mereka melakukan kesalahan sih dari versi si Kalau yang saya lihat sih karena manusianya yang melakukan melakukan kesalahan. hal yang tidak Iya. boleh ya. Ya, sekarang namanya bangsa seperti itu kan dari Allah sudah menciptakan kan, iya kan, dengan alam yang berbeda, dengan ya intinya yang masing-masing lah, manusia alam mereka ya mereka gitu. Cuman karena Jembatan. Yes. Pegangin. karena apa ya, jadi intinya karena manusia tersebut yang artian yang tadi saya bilang mungkin melanggar atau tidak sopan Ya. di tempat tersebut ya, sehingga ya yang hidup di daerah tersebut ya tidak terima gitu dengan Iya. tingkah dia manusia tersebut. Nggak ada asap kalau nggak ada api, ya Iya. nggak sih? Iya. Ya? Oke. Iya sih. Karena mereka kan emang dari dahulu ya udah ada di situ. Iya, ibaratnya manusianya itu kan pendatang ya, Sehingga harusnya yang kulo nuwun tak apa, ya, yang sopan gitu ya. seolah-olah mengusik lah. Udah bertamu tapi nggak sopan. Betul. Iya, masuk akal juga sih maksudnya.
ya ini gue agak, setelah kita ngobrol ini agak terbuka pikirannya, soalnya selama ini kan gue cuman ngambil paham dari cerita film yang kita tonton, kita nariknya dari situ doang gitu kan. Nis, lu apa bahas apa lagi? Mau nanya apa? Cukup sih. Pri, lu mau bahas apa lagi? Apa ya, dari tadi merekanya di sebelah saya soalnya. Badarawuhinya. Ya sama Mbak Doknya juga sih. Oh, Mbak Doknya juga datang? Iya, cuman ya udah masing-masing aja. Itu kalau Mbah Dok itu sosoknya sama kayak yang di film itu, nenek-nenek lah. Kalau di film kan nenek-nenek tuh, Iya, sosok Ya aslinya. lebih ke orang tua sih. iya cewek atau cowok? Kalau yang saya lihat malah versinya malah laki-laki. Mbah Oh, Dok Mbah Dok ini. Iya. laki-laki. Guys, kalau yang Ari lihat Mbah Dok itu sosoknya laki-laki guys. Kalau di film itu kan perempuan, nenek-nenek ya guys. Iya. Berarti teman-teman di luar sana yang memang dia punya indigo atau kelebihan, kemungkinan bisa melihat dong Mas Arya. Ya kemungkinan bisa. Maksudnya di belakang kita ini ada sosok Badarawuhi dan Mbah Dok ini. Iya. Kemungkinan bisa. Kalau memang Maju nih. teman-teman di luar sana yang punya indera keenam, ya insya Allah bisa. Oke. Mereka nggak berantem mereka. Sama Itu Badarawuhi sama Mbah Dok. Soalnya kan kalau di film kan ini itu kan kontra. versi film. Ya, aslinya sih nggak berarti ya, masing-masing ya. Nah, sekarang kan yang kita bahas itu kan tadi Badarawuhi dan Mbah Dok. Nah, Nah, sekarang saya kalau untuk menjelaskan kan otomatis kan harus panggil mereka, Iya. ya kan, agar tahu yang sebenarnya cocok tidak dengan yang Cerita di Di film film kan. itu ya. makanya kan saya kan butuh narasumber yang mungkin ya bisa dibilang dari Langsungnya ya. Sumbernya ya. Sumbernya langsung. Gue bingung, gue sebenarnya mau penasaran sih. Lo kalau misalkan manggil-manggil sosok kayak gitu tuh kayak gimana sih bahasanya, cuy? Kan kalau kayak manusia, nih lo ke rumah gue dong main kayak gitu kan. Nah ini kalau lo kalau manggil kayak gitu tuh kayak gimana sih? mungkin sama ya dengan teman-teman yang indigo di luar sana ya. Ah, Kalau kita membahas sesuatu itu seperti yang sudah otomatis. Refleks maksudnya. Iya. Walaupun secara itu kita tidak memanggil, tapi dengan dibahas mereka pasti akan hadir ya. Betul. hmm, Karena kan ya itulah namanya indigo ya, artinya kan matanya itu kan di luar batas lah, di luar batas Mempunyai yang seperti kemampuan teman-teman lebih sih ya. manusia yang lain. ini Terus ada sosok apa lagi nih Mas Ari selain Badarawuhi, 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 terus apa? Mbah Dok, ada sosok apa lagi Mas Ari di desa tersebut? banyak. Soalnya di film aja kan ada yang pertama datang ada kayak sosok hitam yang bermata merah itu kan. Tapi kan kebanyakan kan di film kan tidak diungkap semua. Iya, karena kan ada batasan. Hmm. Ya beliau sih bilang sudah jangan dibahas semuanya kan seperti itu. Biar kan menjadi rahasia. Iya. Ya ini Desa kita penari. ngebahas yang di film aja ya, maksudnya jangan ngelebar ke yang mana-mana gitu kan. Mereka juga punya Privasi. yang tidak bisa kita bahas semuanya. Dengan kita ngebahas begini aja, beliau datang aja berarti kan sudah merasa apa ya istilahnya ya. Ada apa sih ngebahas-bahas gitu kan. Betul. Tapi ini gimana? Ya, Kita ngebahas gimana dong? ya Banyak sih yang lain juga pada ngebahas. nggak apa-apa selagi kita bahasnya yang wajar-wajar saja lah, yang tidak menyinggung mereka juga kan, sama-sama saling menghargai. Ya.
ya udah. Tapi ini nggak apa-apa kan ya? Nggak marah kan maksudnya mereka ini? Enggak. Ah, ya. Aduh jatuh. Ya kalau saya simpulkan sih memang Oh iya, kesimpulannya apa kesimpulan? kalau kesimpulannya ya sebenarnya sih kita harus dimanapun kita berada, ya kan, dimanapun ya entah ada siapa manusia atau gimana ya, intinya sih kita saling menghargai walaupun kita sendiri, teman apa segala macam, pergi ke daerah manapun ya setidaknya kita menghargai adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Iya. Iya. Adab ya. Ya, ya menghargailah aturan-aturan tradisi yang ada di daerah tersebut gitu. Oke guys. Nanti dulu. Enggak, gua belum mau closing. Gue masih penasaran. Nanti gua belum mau closing. Maksudnya si Ari nih guys. Adab tingkah lakunya kita dimanapun itu kita harus jaga, karena sopan santun itu tidak hanya ditujukan kepada sesama makhluk yang terlihat gitu, karena di sampingnya manusia, makhluk yang terlihat juga ada makhluk yang tidak terlihat. Jadi Meyakini goib itu ada ya. iya, itu kan salah satu rukun iman ya, kita kan harus iman kepada hal-hal gaib. Gimana Pak Islam sih? Iman ya? Iya, itulah. Oke, ya. Oke, Soktis. Apa? Mau nanya jadi lupa. Enggak, begini Mas Aryo ya, boleh kan? Tadi kan bicara mengenai adab. Sedangkan yang difilmkan itu, yang diceritakan, yang kita lihat juga kan, itu kan bahwa sosok beliau itu kan mengincar darah yang hangat tuh. Betul. Berarti kan secara itu mereka sudah diincar, bukan hanya mereka tidak melakukan kesalahan ya. Berarti sebelum melakukan kesalahan pun kan sebenarnya berarti mereka sudah diincar dahulu dong. Kan tadi saya bilang namanya film, Versi film. versi film itu kan seperti itu. Nah sekarang hubungannya apa antara makhluk di sana dengan mahasiswa yang tadi yang kita ceritakan gitu ya? Kalau seandainya tidak ada kesalahan, kemungkinan ya tidak mungkin terjadi seperti itu. Tapi ya mungkin dulunya ya namanya anak-anak remaja ya, Iya. dulu kan kita juga kan masih mengalami gitu kan ya, kenakalannya, maksudnya sih bercanda tapi yang mungkin berlebihan Iya. bercanda ya seperti itu. Tapi ini kayaknya sih nggak bercanda loh. Sampai hubungan badan loh, bukan bercanda lagi itu. Nah, apalagi di film sampai seperti itu jelas artinya itu untuk fatal sekali ya, kemudian kan yang tidak Ya, tidak sampai disukai ada oleh adegan. siapapun. Iya, Ya gitu kan. Gitu. Oh, iya, itu kan makanya kan versi film. Oke. Iya, iya, iya. Nah, berarti kalau si Mbah Dok ini sampai saat ini masih apa namanya, mendampingi si Nur, berarti kan masih hidup tuh si Nur ya. Karena kalau nggak salah film ini nih kejadian realnya tuh tahun 2000 berapa gitu tuh. Kita masih Kalau dibilang SMP. mendampingi atau tidak yang namanya SD. suatu ilmu ya, artian ya ilmu turun temurun artian ya mungkin masih ya. masih di sini istilahnya kan ya ke semua lah, keseluruhan ke garis keturunannya itu secara otomatis. Apalagi nih, lo mau nanya apa lagi nih tentang itu? Kita nggak usah ngebahas secara detail banget lah, maksudnya ada kalau misalkan mau yang detail banget kan ada tuh di channel sebelah sampai yang dia kemasukan kayak gitu. Ini karena kalau kita sih ini ya menghormati ini aja ya, Ya, menghormati beliaunya juga, jadi kita ngebahasnya cuma sedikit aja gitu. Lo ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini berarti masih ada sosok beliau, Mas Ali. Sudah tidak ada, cuma tetap saja mereka kan tahu
lagi ada yang membicarakan kan. Mantau ya. Iya. Tetap masih mantau berarti ya. Lebih baik kita juga saling menghargai saja karena kan kita kan nggak kenal. Iya. Iya kan. Salam kenal dari saya. Gimana Mas Fai? Kesimpulannya nih. Kesimpulannya Udah. ya kesimpulannya ke Ari lagi. Oke, kesimpulannya apa Ari? Yang tadi diulangin lagi, berarti ini ketiga kalinya loh kita ngomong kesimpulan. Ya nggak apa-apa sih, ini masukan juga buat diri Ya. kita, buat teman-teman semua yang lihat. Yang kalau yang saya tangkap dari cerita film dan saya komunikasi sama beliau ya yang Lo lebih keras sore. ya dan yang komunikasi sama beliau orang yang kita bicarakan ya kan. Ya dengan sama lah dengan saran-saran orang-orang lah, artian kita harus saling menghargai dimanapun kita berada ya kan. Kita datang ke rumah orang setidaknya ya kita permisi Permisi ya. betul kan. Oke. Pada saat permisi, pada saat kita di dalam rumah orang tersebut ya setidaknya kita menghargai kegiatan apa saja yang di rumah tersebut, orang-orangnya, iya kan, aturan-aturannya. Karena setiap daerah, setiap kota itu kan punya cerita asal usulnya dari awal bagaimana, terbentuknya bagaimana, iya kan, dan karuhun-karuhunnya dulu, sosok-sosok pejuangnya, mungkin dari pahlawannya, itu kan yang berbeda-beda gitu. Nah, setidaknya kalau kita tidak mengerti ya cerita apa ya, cerita daerah-daerah tersebut jauhnya ya setidaknya kita menghargai saja. Ya, jadi guys, dimanapun kita berada, itu tata krama, sopan santun, adab harus dijaga. Adabnya itu kepada siapa aja, nggak hanya kepada orang yang lebih tua, pada anak kecil juga kita harus ngejaga adabnya kita. Karena apa? Kalau misalkan kita mencontohkan adab yang baik kepada anak kecil, insya Allah anak kecil juga itu nanti akan mencontoh Iya. yang kita contohkan nanti untuk ke depannya gitu. Terus juga adab kepada makhluk ciptaan Allah yang lain selain manusia, entah itu ada hewan ataupun dari bangsa yang tidak kelihatan, karena hidupnya kita tuh berdampingan, ya nggak sih? Benar ya Ria? Iya betul. Hidup kita berdampingan. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Cukup ya. Cukup ya? Oke guys, untuk ini konten tipis-tipisnya kita, ini kita ngebahas sedikit tentang Badarawi. Cuman mungkin nanti nextnya ke depan kita juga akan ngebahas sesuatu lagi. Kalau misalkan untuk saat ini sih kita mungkin belum bisa buat apa ya, jalan-jalan ke tempat-tempat yang kayak kemarin gitu. Untuk sekarang ini sih kayaknya belum ya, karena juga COVID masih belum hilang banget kan. Iya. Ya mungkin nanti kita kedepannya akan ngobrol-ngobrol dulu dan Jalan-jalan ke suatu lokasi yang baru tentunya. iya, nanti juga mungkin kedepannya juga akan jalan-jalan lagi gitu. Sebenarnya ini lagi jalan-jalan juga teman-teman. Iya Kita mau Dip. ke sesuatu tempat. Nah, kita ini mau ke suatu tempat, tempatnya juga udah pernah ada di konten kita sih sebenarnya. Apa? Belok, Mana? belok sini kan? Belok sini? Iya. Bukan. Oh bukan. Orang Jati barangnya aja belum kok. Iya kan? Belum barang apa ya? Ya, belok kiri kan? Iya, nanti belok kiri. Di perapatan besar itu. Iya. Oke, Oke guys. teman-teman, mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu lah. Gimana Mas Fai? Ya, ya udah. Jangan lupa dukung terus. Dukung terus, support terus. Makasih yang selama kita vakum kemarin masih nonton video-video kita yang ala kadarnya. Subscribernya juga nambah, makasih banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa kalau bisa sih bantu sharing-sharing di apa namanya,
share gitu. Terus jangan lupa apa nih? Subscribe, Komen, like, and comment. Oke, sampai jumpa lagi di Verinis Mata Mata Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.